waktu mereka coba dia apa ya? Surprise, seneng. Gitu. Ini baru tapi kawan Dino, sekarang saya sudah ada di Sumoji Restoran. Saya diundang ke sini buat nyobain menu-menu makanan khas Jepang yang ada di sini. Seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti terus Buntelan on the Spot bersama Sumoji. Let's go! Kawan Nino, sekarang saya udah barengan sama head chefnya Sumoji ya? Iya. Wih, ini namanya Chef Carl. Mantap. Apa kabar Chef? Baik. Thank you sudah diundang ke sini, terus dimasakin. Ya. Wah, ini mantep nih. Ini boleh kasih tau nggak? Ini menunya namanya apa nih? Ini gyutang teppan. Jadi gyutang teppan. Gyutang itu kalau Jepang itu lidah. Lidah sapi. Lidah sapi ini kita masak lidah sapi pakai butter dengan wofu sauce. Nah, bawahnya itu ada toge, wortel, kucai, bawang bombay, ya. Terus ini kita kasih saus wofu. Jadi ini kalau karakteristik lidah itu dibilang keras ya enggak. Ada yang kita bisa agak soft banget. Tapi ini ada ciwinya. Tapi bukannya dia rubbery gitu. Dia ada ciwi. Ya. Lidah sapi itu kan emang kan besar panjang, itu kan ada bagian-bagian ya. Emang ada yang bagian keras, ada yang bagian lembutnya ya. Bagian kerasnya kita nggak pakai. Bagian keras itu bagian di ujung itu bagian keras. Kita pakai jadi dari center ke belakang nggak sampai habis juga. Gitu. Jadi cuman yang penggunaan dari lidah itu cuman ya 2/3. 2/3 dari seluruh utuh. Lidah utuh ya. Nah, jadi kalau di sini kadang-kadang lidah itu kita lebih battery, ya lebih battery. Dari soft tapi ada cuinya ada ininya gitu. Jadi nggak ngelawan dia ya. Kalau saya bilang seru kayak makan babat. Sebenarnya kayak makan babat gitu. Jadi ada usaha gigi gitu. Jadi nggak sampai kita gigit putus gitu. Jadi memang ada bumpingnya. Ada bumpingnya ya. Oke. Jadi itu kan jadi karena ini masaknya dengan butter, wofu gitu ya. Jadi waktu kita masak gigit, nah butternya melt. Karena kan dia udah masuk ke dalam porinya si lidah. Waktu kita punya itu dia mulai keluar baterinya. Oke. Nah ini salah satu best sellernya di Sumoji ya? Iya, ini salah satu ini ya top menu kita. Top menu. Iya, jadi rata-rata sebulan itu kalau ini kita yang paling banyak penjualan tuh untuk lidah itu. Oke. Dan ini apa namanya dicampur sama sayur, ada wortelnya, ada togenya, ada apa tadi lagi?
ada kucainya, ada bawang bombay, terus kita ini antara toppingnya kita kasih garlic chip. Garlic chip. Ya, jadi garlic kita potong halus, terus kita fry. Oke. Ini memang salah satu menu yang juga ada di Jepang ya, atau ada di Jepang dari sini? Itu sesuatu. Kalau gyutang itu di Jepang itu mereka tuh bilang gyutang itu mahal. Oke. Salah satu makanan yang mahal untuk mereka gitu. Tapi kalau kita di sini murah kalau dibilang. Jadi mereka waktu kesini Japanese, yang customer saya yang Japanese, wah ada gyutang, mereka pasti rata-rata pesen ini. Wah, karena kalau di negara aslinya mahal. Iya. Di sini oke. Sama seperti kayak orang Jepang itu kalau makan teppan. Oh, kita bilang sini mau orang Jepang makan teppan, bilang enggak. Teppan itu ekspensif untuk mereka. Oh gitu. Iya. Oh. Teppan itu yang pakai tadi kita masak. Nah, yang masak itu kan pakai teppan. Itu teppan tuh nama teknik masak ya? Atau nama apa? Flat top sebenarnya. Jadi di teppan, jadi di kualinya itu besi rata aja. Oke. Kalau yang ini apa nih, Chef? Kalau ini kita punya seafood spicy seafood ramen. Spicy seafood ramen. Ini juga salah satu the best ramen yang kita favorite lah untuk mereka. Jadi di sini kita punya ramen itu homemade, terus kuahnya itu kita spicy paitan ya. Jadi base-nya paitan, chicken stock, terus kita ada chili oilnya, ya. Terus ada salmon, ada scallop, sama ada tempuranya. Oke. Salmon sama scallop itu sashimi sebenarnya. Oke, berarti nggak matang banget ya, atau gimana? Mentah. Mentah. Oke. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya menyalahi kodrat ya kalau menurut. Gimana tuh? Menyalahi kodrat tuh gimana tuh? Di Japanese itu nggak ada namanya ramen itu pakai sashimi. Oh, di asli sananya? Nggak ada. Nggak ada ramen pakai sashimi itu nggak ada? Nggak ada. Oke. Ya, nggak ada. Jadi sashimi itu ya sashimi, itu nggak pernah masuk ke ramen. Ya, Mas tahu lah. Kalau saya kan apa ya? Kalau saya suka kreasi. Bukan. Gimana? Nggak. Extremely orang supaya menjadikan suatu pertanyaan. Oke. Kalau menurut saya itu lebih menarik ya. Gitu. Tapi kan kalau kita ngikutin orang semua ramen, ya kan saya dari dulu, saya nggak demen ngikutin orang, samping-sampingan aja. Benar-benar. Sekarang ini memang salah satu chef yang nggak suka ngikutin orang gitu. Kalau bisa orang ngikutin dia gitu ya. Jangan juga Mas. Oh jangan juga ya. Kasihan nanti capek, samping-sampingan aja. Terus. Ya, jadi itu kita. Nah, ini jadi kalau misalnya kita makan ini kan kuah panas. Nah, sashimi itu supaya matang gimana ya kita masuk. Jadi di kuah itu ada jus dari fresh fish apa itu kan yang nambah. Nah, jadi bukan kita makan salmonnya dulu, sashimi nggak kita aduk, jadi dia matang. Jadi nanti sashiminya akan matang karena kuahnya. Gitu. Ya. Jadi kan mungkin orang pikir ini sashimi berarti harus raw. Enggak, sebenarnya itu kan jadi sensasi. Iya. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan dari piring. Oke. Walaupun di Jepang sendiri menu si ramen ini kalaupun salmon dia mateng ya? Atau gimana? Ada salmon banyak kan. Oh gitu. Banyak kan mereka pakai chicken, pork gitu kan mereka. Kalau seafood ya seafood paling dia udang, bakso ikan, kayak gitu-gitu kan. Iya. Dan combine dengan tempura pun hampir nggak ada. Gitu, combine dengan tempura pun juga hampir nggak ada yang setahu saya. Iya. Terus customer chef yang Jepang nggak nanya nih, loh kok ada sashimi nih? Mereka pemula surprising dan mereka ketawa gitu. Tapi waktu mereka coba, dia apa ya? Surprise, gitu. Ini baru tapi jadi suatu experience yang baru. Oke. Experience yang ya mungkin once and only kan. Dan mereka nggak protes ya? Wah ini makanan. Pemula awal mereka bilang ini nggak bener. Tapi waktu mereka makan, ya mereka enjoy gitu. Iya. Jadi ada memang yang beberapa Japanese yang memang mungkin ortodok dengan ramen flavor gitu. Jadi waktu kita buat ini, mereka bilang ini bukan ramen. Oh gitu. Oh dia masih. Ya karena
ya orde lama lah seperti kita lah. Kita di Indonesia juga kan gitu, kita makan menurut yang kita imajinasi waktu kita sebut. Tapi waktu kita lihat begini, dia bilang ini sinting, gitu kan? Tapi kan waktu kita coba, oh di sana enak. Gitu. Oke. Itu yang saya tunggu gitu, orang oh di sana tuh aneh, tapi enak loh, orang dari gitu kan, daripada oh sono sama, enakan sana, enakan sini kan jadi comparison, mas apa kita? Iya kan, mendingan kita bikin sesuatu yang orang oh itu tujuannya, ya sudah di sini ya semua ada. Oke, jadi memang pengennya orang yang makan menu di sini tuh akhirnya bertanya gitu ya, wah ini kok ada baru nih, ada sashiminya gitu kan, terjadilah komunikasi gitu kan, karena kalau biasanya kan ya udah makan, kenyang selesai, udah bayar bill pulang gitu kan, nggak ada sensasinya, nggak ada value-nya ya. Nah ini chef Carl ini kalau masak tuh pasti ada value-nya kawan Nino, jadi nggak sembarangan masak. Nah, kalau di sini ada beberapa jenis menu ramen. Kita ramen di sini tuh kita sebenarnya di Sumoji itu banyak kita menggunakan yang smoke ya. Smoke kita di sini salah satu yang kita jadi spesialis kita. Jadi kita di sini ramen kita ada yang pakai smoke gitu. Itu kita smoke semua in-house. In-house ya? Ya, in-house. Kita dan juga uniknya kita tidak pakai smoker. Nggak pakai smoker. Nah, maksudnya kita gimana? Smoke itu kita tidak pakai alat smoker. Lah pakainya apa dong kalau di Kita smoker? pakai grill. Nah, grill yang kalau saya bilang model orang camping mas. Jadi grill itu kita kerudungin sama aluminium foil. Oke. Jadi kayak orang camping lah, kita bikin tenda untuk dia, kita masak di situ. Gitu. Oh. Jadi waktu kita smoke itu sesuatu yang membahagiakan saya. Kalau dibilang asapnya kan kemana-mana mas. Iya. Jadi restoran itu semua bau smoke. Dan itu menurut saya, jadi dari orang kita buka pintu dari depan, orang mencium itu bau apa, kayak grill, tapi kan itu menarik. Dan smoky kita bukan sekedar kayu, smoky kita rempahnya banyak. Ada teh, pakai rempah. Jadi wanginya itu kalau dibilangin kita sebenarnya wanginya bukan wangi kayu, wangi cerutu. Wangi cerutu. Kalau bisa cerutu begitu? dibakar itu wanginya seperti itu, kita aromanya tuh sampai kayak cerutu. Karena kenapa saya bilang? Saya cobain beberapa smoke yang menggunakan cuma sekedar kayu. Itu yang saya paling nggak suka. Karena waktu kita makan smoke beef atau apa, mulut kita dirusak dengan bau smoke dan dia lengket di mulut kita. Waktu kita makan yang lain, kita hanya tetap merasakan itu smoke. Karena masih nempel. Iya, karena terlalu strong. Oke. Nah, kita punya enggak, kita punya agak lebih soft. Jadi orang makan nanti kita cicipin yang lain, kita nggak dirusak mulut kita dengan smoke kita. Gitu. Jadi memang apa namanya? Light smoke tapi parfumnya kencang, kita cium itu parfumnya ada gitu. Karena smoke-nya nggak hanya berasal dari kayu tadi. Bukan ya. dari kayu, kita pakai kayu juga ada kayunya, ada Tehnya tadi, rempah-rempah, ada teh. Oke. Dan itu ide siapa tuh, chef? Ya, punya ide? Bedanya. Biasa kan, saya kan suka coba-coba. Iya. Kadang-kadang orang pikir kan nggak masuk akal. Iya, maksudnya nggak kepikiran gitu loh. Kenapa jadi begini gitu? Iya, orang kan biasa gitu kan, cuman kayunya aja gitu kan, atau briket-briket gitu udah jadi gitu kan. Tapi ini dari kayu. Iya, karena saya pikir awalnya saya pikir pakai kelapa mungkin enak, cuman terlalu kayak Bali. Iya. Bali semua kan semua kelapa. Bilang enggak. Dan coba kita. Itu nanti akan apa ya, ngaruh ke yang di smoke ya, yang di asap ya, kelapa, kayu gitu ya. Wanginya kan wanginya beda-beda ya. Sama dia glowing ke barang yang kita smoke itu berbeda. Jadi kalau misalnya kayu itu semakin berminyak, dia akan semakin lengket. Dan dia makin strong gitu. Jadi itu yang saya agak hindari. Supaya kenapa? Kalau menurut saya kita makan smoke boleh aja, tapi kan kita nggak makan smoke doang, kita makan yang lain. Jadi jangan dirusak supaya orang bisa nikmati. Iya. Jadi kita di sini tuh ada smoke beef, ada smoke duck. Kita bikin duck kita ada dua macam, ada duck pakai rempah, ada duck pakai miso. Terus kita ada smoke ribs. Ya, short rib kita smoke dengan spicy, jadi itu agak spice, lebih peppery. Itu dari bumbunya atau dari pembakarnya si yang spicy tadi? Pembakarnya sama mas. Oh sama ya. Tapi waktu kita marinate itu kita Marinate. beda. Jadi ada satu lagi kita lidah pun, ujung-ujung lidah itu untuk di lunch kita ada satu menu kari dengan smoke tongue, smoke lidah. Nah itu smoke lidahnya itu pakai kari.
Oke. Jadi ada flavor karinya, tapi ada smoky woodnya, ada karinya. Jadi kita itu banyak. Rasanya kaya berarti ya? Macem-macem ya? Ya kan saya dari dulu kan tahu saya demen nano. Iya kan? Supaya orang susah. Iya kan? Kalau terlalu gampang kan nggak enak Mas. Iya, nggak cuma satu rasa gitu ya. Nanti orang suruh kirim restoranan, kirim orang suruh cobain gampang nemu. Iya. Kalau ini kan bingung. Ini termasuk di smoke dulu nih Oh ini enggak. Oh ini enggak ya? Nah, ini enggak. Ini semua enggak. Tapi kalau yang smoke itu kita ada di beef, ribs, duck kita ada 2 macam. Terus ada lidah juga kita ada tapi yang smoke di lunch aja. Oh oke. Gitu. Terus ada yang kepala salmon saya ada smoke. Kepala salmon Kepala salmon di smoke dibuat jadi sup ada. Terus ada lagi ikan hamachi, rahang hamachi. Kita smoke juga. Hamachi itu apa sih? Ikan ekor kuning sebenarnya. Oh. Jadi hamachi itu salah satu favorite ya untuk Japanese. Gitu. Tapi kalau orang kita selalu bilang fishy karena ya memang orang kita ya kalau dibilang ya maaf ya mereka lebih kenal salmon daripada ikan-ikan lain. Iya. Padahal ikan-ikan lain seperti tuna sama salmon sebenarnya sejujurnya enakan tuna. Tapi orang kita nggak suka karena tuna itu dagingnya agak lebih lebih fishy. Ya, orang kita kan nggak demen manis, amis, tapi mau makan. Ya. Nah apa tadi hakachi itu? Hamachi itu ini rahangnya, jadi kan rahang itu kita nggak pakai kalau misalnya ini kan kita potong kan ambil dari leher ke sana, nah lehernya itu kita semua terus kita jadi sup. Oke. Jadi bukannya dibilang sup secara bowl, sup yang hampir seperti ini, tapi kuahnya lebih light kayak sup. Jadi kita grill, kita smoke. Ini banyak yang kadang-kadang apa ya kalau saya senang namanya smoky, bau smoky gitu ya. Tapi bau smoky yang cuma sekedar wood, kalau menurut saya nggak atraktif. Iya. Kayak bakaran biasa aja ya. Sama kayak orang misalnya perokok. Sama kan cerutu, jadi bikin lah yang mahal. Jangan bikin sensasinya ya. Jangan kita bikin yang biasa-biasa aja kan. Bikin yang mahal. Iya. Baunya boleh mahal, harganya boleh murah, gitu kan. Oke. Harga affordable lah ya. Ya kalau saya dibilang di sini satu saya bilang Sumoji itu kalau orang masuk dari depan kesannya mahal. Padahal sebenarnya enggak, itu lorong foto. Iya. Ya kan, lorong foto yang atraktif. Benar. Di depan itu pintu kita seperti tembok. Betul. Iya kan, kesannya ini very tough wall gitu ya. Tapi sebenarnya itu yang menjadikan sesuatu kita buka. Kayak buka apa ya, kalau dibilang ini lah orang cari harta karun di piramid tuh. Buka dum. Oh iya. Kan bukanya susah gitu kan, kayak batu tapi di dalamnya kan bagus. Iya. Nah itu seperti itu. Waktu orang duduk, orang di atas moshpit, orang bilang wah makanannya mahal, sebenarnya reasonable gitu. Dengan quality yang kita pakai. Benar. Kita pakai semuanya barangnya bagus, barang quality kita ya cukup high end, tapi kita jual dengan reasonable price. Oke. Sama habis dari makan kita punya lounge, ya kan? Lounge kita ada entertainment dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya kan? Ada DJ, ada band. Oke. Di sini tuh ada dine-in terus ini ada ruang VIP di sini ya. Ada VIP bisa buat untuk 8 sampai 10 orang. Ada lounge juga, terus ada outdoor juga. Iya, ada outdoor. Jadi tinggal pilih aja pengen di mana. Nah kalau di lounge itu juga di jam yang sama bukanya sama resto? Sama sebuka, cuman efektif sebenarnya mereka itu efektif tuh dari jam 5 sore. Oh. Tapi kalau lunch orang habis makan siang terus mereka mau ngobrol di lounge, monggo aja. Karena di dining kita non smoking. Kalau di lounge mereka boleh smoking. Boleh smoking. Gitu. Kalau outdoor apalagi boleh ya. Jadi kita boleh. Ya. Kita ada band, ada DJ. Oh band ada setiap hari apa tuh? Hari Kamis kita ada band, hari Rabu kita ada DJ. Kamis band, Jumat itu ada band dan DJ. Hari Sabtunya DJ. Wah, jadi selain makan enak gitu ya, ada value-nya, ada ceritanya, bisa nikmatin hiburan yang sudah disediakan sama Sumoji. Jadi
Wah, luar biasa. Ini boleh Boleh. cobain. Ayo, Cobain. silakan, Mas. Oke, ini kita cobain dulu nih. Kita juga di sini di lounge kita banyak koleksi sake. Wah, Koleksi sake. yang di depan itu tadi pintu masuk sebelah kanan tuh sake semua tuh? Bukan. Itu bukan? Kalau itu ya pajangan sebenarnya harusnya botol sake, Mas. Tapi itu attract untuk orang-orang foto di situ loh? Iya, banyak. Karena di situ kadang-kadang tamunya juga suka marah, Mas. Kalau Kenapa? berebutan foto. Berbuat apa tuh? Iya. Tadi saya juga ngambil gambar, itu juga ganti sama beberapa ibu-ibu yang pengen foto gitu. Karena memang attract banget gitu loh. Masuk, lantainya lantai merah kayak karpet merah gitu. Terus di sebelah kanan ada botol-botol, sebelah kiri ada kaos-kaos souvenir Sumoji ya. Iya. Oh, mantap. Ini kita cobain nih, coba. Tadi durasi masaknya juga cepet ya, kurang lebih nggak nyampe 5 menit ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe ya tadi ya? Oke, kita cobain nih lidahnya nih ya. Oh, pakai pepper juga ya, pakai black pepper ya? Sesam, Mas. Oh, sesame, black sesame. Black sesam campur sama white sesam. Ada yang digigit gitu. Benar. Ya, kayak gigit babat lah, gitu kan. Kalau dia bilang kayak gigit babat. Jujur ya, kayak kalau dengar kata lidah gitu, biasanya ketika digigit tuh hancur gitu, kayak semur lidah. Gitu. Iya. Nah ini emang agak-agak kayak babat ya. Iya. Emang chewy banget kawan Nino. Jadi kalau dimakan tuh chewy gitu. Jadi memang mesti dikunyah gitu. Dan tadi baterainya emang keluar tuh dari pori-pori si lidah. Jadi ada waktu kita nikmatin rasanya sebenarnya apa sih gitu. Kalau udah terlalu lembek kan kita cuma kunyah sebentar nggak sempat ngerasain. Kalau ini kan seru gitu. Ada yang dirasain. Iya, ada yang dirasain gitu. Ada ininya, ada taste bener-bener kaya gitu. Oh jadi dia 2/3 dari lidah sapi ya? Iya, lidah sapi. Hanya cuma dipakai cuma segitu. Untuk yang namanya untuk dipotong ini. Karena selebihnya itu pasti keras. Kerasnya keras gitu. Jadi bukannya apa ya kalau dibilang bukan chewy dia, keras gitu. Keras ya. Ini gurih-gurihnya sausnya ya? Iya ada gurihnya saus. Tapi kan ini kan kayak kalau lidah ini saya masak saya nggak pakai garam. Hah? Nggak pakai garam, Nggak pakai garam? Nah asinnya dari mana? Nah, asinnya dari saus. Oh. Dari saus. Jadi karena kenapa? Vegetable-nya saya kasih garam. Saya tambahin garam. Jadi bawahnya ada asin, tengahnya mild, atasnya flat. Jadi waktu kita combine ada kuah, combine asinnya cukup. Oh gitu. Ini harusnya makannya dicampur gitu ya, Chef? Ya campur sama sayurannya. Ada dicampur begitu makannya? Iya. Oh gitu. Ya, jadi kan supaya ya kan kaduk ada Oh diaduk. Jadi ada rasanya nanti waktu orang. Nora gue. Oh. Supaya ada ini kan ada. Gitu. Jadi waktu kan kecampur jadi rasa-rasanya itu semuanya berbagi. Oh ya. Kalau mau jangan pisah-pisah mas, nanti nggak ada kebersamaannya. Bener. Sekarang kita coba lagi deh, baru seru nih. Jadi ini tetap kebagi, jadi ada rasa butter ke vegetable-nya. Terus asin sausnya turun. Iya. Oh jadi si garam si sayurnya itu digaramin dulu, di marinate garam gitu ya? Enggak, kita kasih garam sedikit, seasoning sedikit. Oh aja. gitu. Oh. Di bagian pas tadi sayur ya? Kita sayur. Oke. Tapi tetap sayurnya kan kita kasih butter sedikit supaya. Iya. Kalau saya senang sayur walaupun toge ada crunchnya. Dia nggak boleh soft. Gitu. Tetap ada body. Kenapa di cover dengan butter? Butter itu oily, jadi dia kayak kita tepungin. Jadi nggak lembek sayur itu. Iya. Biar lagi nih ya. Kalau toge kan kita masak kan pasti benyek. Bener. Kita digigit togenya itu masih garing, wortelnya masih garing. Crunchy banget gitu. Wortelnya, togenya. Rasanya lebih seru dari yang tadi saya makan awal, karena belum diaduk yang awal. Ini diaduk, udah tercampur, udah ada kebersamaan. Lebih kaya sih rasanya kalau bilang. Ada crunchy-nya, ada gurihnya, ada baterainya.
Terus si dagingnya juga, ya itu, ngunyah perpaduan antara yang tadi yang si lidah, yang chewy tadi, sama yang garing. Iya. Jadi waktu kita makan bareng kan, lidahnya nggak keras. Iya. Dibohongin pasti. Iya benar. Saya kayak makan orkestra atau nggak? Iya. Kan dibohongin, karena jadi lupa makan keras. Iya benar. Gitu. Oke. Jadi rahasianya itu mantep nih chef. Apa tadi namanya? Gyutang tepan. Gyutang tepan. Gyutang tuh lidah ya? Iya. Gyutang. Oh, gyutang tepan. Kalau ke Sumoji harus order ini, mantep banget. Oke. Nah sekarang yang ini nih. Ini yang kayak rambutnya apa nih chef? Itu Ito tuh sebenarnya kayak togarasi, tapi dia yang rambutnya kayak kembang sebenarnya. Oh. Kayak saffron sebenarnya dia. Tapi spice kayak kembang cabe, cuman cabenya saya juga nggak ini ya, cabenya kayak kembang gitu. Tapi ada spice-nya. Oh gitu. Ada pedas-pedas asam. Dan ini dia nggak di apa namanya, nggak dimasak lagi ya? Nah, sudah dry. Gitu ya? Udah dry. Oh. Sama aja kayak dry chili. Oh, dry chili. Cuman dia panjang-panjang kayak rambut gitu ya? Iya benar. Ini ada scallopnya, ada salmonnya, ini ada ini ya? Pokame. Rumput laut. Oh, pokame itu di Jepang artinya rumput laut. Rumput laut. Kalau di sini buat mainan. Iya. Pokame belalang kupu-kupu. Oke. Dan ini harus dicampur juga ya? Iya, diaduk dulu. Iya. Jadi nggak ada istilah makan ramen itu dipisah apa dicampur kayak bubur ayam. Ada. Ini mesti dicampur. Oke, kita campur dulu nih supaya kagak salah. Oke. Oh, jadi nggak ada istilah. Iya bener loh. Kan salmonnya matang. Iya. Jadi matangnya di mangkok ya? Di mangkok. Waduh. Oke. Sayang kan kalau kita bakar, fat salmonnya udah keluar nempel di pan. Oh. Salmon kan fatty fish. Jadi lemak yang sehat dari salmonnya kan tetap kita kumpulin di situ. Oke. Terus kita punya ramen, bedanya dengan ramen yang biasa. Kalau kita datang ramennya, kita masih sempat ngobrol, ramen kita nggak lembek. Bener. Ya kan? Walaupun dia udah tunggu teks, ya beberapa lama ramen kita nggak kayak megar kayak. Iya, kayak mie instan gitu ya. Iya. Masih kuat gitu loh, masih bisa dikunyah gitu. Kunyah masih ada, tetap ada bakmi gitu kita ya, kita bilang kan. Dan bumbunya meresap siap. Spicy-nya itu ya? Ya, ada spice-nya. Dan ada, nah iya salmonnya memang matang. Matang mangkok ya? Iya, matang di mangkok. Oke. Ya karena ya terutama orang-orang ibu-ibu hamil lah. Kalau mereka minta diaburi, dibakar dulu salmonnya. Oh. Nah kalau kita bilang ya celup dikul lah. Udah matang, mereka tetap nggak yakin. Jadi mesti dibakar lagi. Bakar dulu. Kalau si apa namanya tempuranya digoreng terpisah ya? Biasa terpisah. Jadi seperti tempura. Ya, walaupun direndam, dalamnya kan nggak basah. Iya. Ya. Tepungnya waterproof. Kok bisa begitu sih? Iya loh. Ini kan udah direndam dari tadi ya si si tempura ini ya. Udah berendam dia, tapi dia nggak masuk ke dalam gitu kayak tepungnya waterproof ya. Kok bisa begitu sih? Aneh loh ini. Bisa bikin tepung waterproof. Tuh, ini nggak basah tuh. Kering. Ini pakai apa nih, Syah? Pakai tepung sama tepung tempura juga kita pakai. Ini apa namanya ramuan sendiri ya? Iya, kalau ini kan beda-beda lah. Setiap orang bikin tempura beda-beda. Iya. Maksudnya bukan bumbu tempura beli jadi gitu kan? Enggak, kita bikin sendiri kan? Makanya bisa waterproof nih. Coba kalau yang udah jadi di supermarket gitu kan, dicelupin langsung basah semuanya. Kalau ini enggak loh.
Ada kuahnya di lapisan kulit luarnya tuh kita dapat kuahnya. Udangnya juga Kita makan udangnya tetap ada bodi udangnya kita gigit, udangnya fresh. iya, bener. Terus tengah kita gigit masih ada crunch di dalam. Iya ya. Walaupun luarnya basah, tapi crunch di dalamnya masih kita dapat. Tapi kalau misalkan request ini wakamenya ditambahin dong atau ini ditambahin boleh nggak sih? Boleh, kalau misalnya itu. Kayak kalau wakame boleh, kalau tempura jangan mas. Dua aja gede-gede loh, masa nambah lagi gila loh tuh. Kita sih porsi ya sebenarnya. Ini udangnya udang apa sih? Gede banget tuh. Kita pakai pancet. Oh. Jadi Nah, puas kayak loh. gini kita punya porsi sebenarnya bisa share. Ya kalau Iya. cewek-cewek biasanya Sharing. bisa share. Kalau laki jangan lah ya. Kalau laki Enak kurang banget. nanti mas. Iya, kurang makanya. Iya. Kalau cewek boleh lah Ya, share. kalau laki- kayak ini biasanya mereka share. Share. Jadi kita beberapa menu kita memang bisa share. Jadi kalau namanya kita bilang wah kita di sini mahal, enggak loh. Enggak mahal karena kita bisa bagi-bagi. Benar. Kalau sendiri doang mahal. Iya. Jadi kalau berdua kan jadi murah. Benar, Ya kan benar. paket hemat ya mas. Betul. Iya. Ini sih bisa buat berdua sebetulnya ya. Bisa buat berdua. Ini juga bisa kan. Kita iya. keluarga anak satu makan ini bertiga Iya benar. bisa cukup. Kan orang kita makan pakai nasi ya itu ya. Iya. Waduh, nih pengen ngabisin tapi nanti aja. Chef Carl, thank you banget nih udah diajak buat ngicipin. Tadi ini namanya Yutang tepan spicy seafood ramen. Ini recommended banget. Boleh dicobain kalau ke Sumoji ya. Langsung pesen yang ini, bisa sharing, bisa sendiri, bisa bareng keluarga, bisa berdua, terserah. Pokoknya ini mesti dicobain ya. Pokoknya jangan lupa. Sekarang saya udah bersama Mas Sadam Yes. bar Bar manager. manager. Wih, di Sumoji. Kalau teman-teman datang ke sini gitu ya, mau minum-minuman yang mantep-mantep. Nah ini nih dari tangannya Mas Sadam ini nih. Kata orang sih begitu. Kata orang gitu ya. Nah ini salah satunya nih, kawan Nino. Jadi ini adalah namanya Wasabi Baby. Wasabi Baby. Wasabi itu kan sambal hijau yang suka dimakan pakai Betul. ini ya? Iya betul. Yang kalau bentuk asli itu kayak jahe ya. Kayak jahe itu biasanya itu diparut atau yang bentuk pasta. Waktu identikalnya kan Japanese banget. Japanese banget. Nah, Ya. makanya ini untuk image Sumoji sendiri kita bikin cocktail based on wasabi. Oh, oke. Nah, wasabi baby ini sebenarnya bisa dibilang tuh twist dari old fashion cocktails. Kalau yang biasa minum classic cocktails, old fashion base-nya hanya sekedar spirit atau bourbon whiskey. Lalu ada bitter dan juga sugar. Ini kurang lebih sama, teman-teman. Cuman bedanya ini whiskey-nya bourbon whiskey kami craft lagi, ada penambahan balsamic vinegar dan juga celery juice. Jadi untuk dari taste-nya, flavor-nya itu lebih rich, agak sedikit herb, terus ada spice dari si wasabinya juga, ada sweetness-nya juga. Oke. Dan ini adalah old fashion versi Japanese yang bisa dibilang lebih easy to drink. Kadang old fashion kan ada yang bilang, oh ini terlalu bitter, terlalu strong atau apa, kalau ini yang lebih easy to drink, bisa buat minum santai lah. Oh gitu. Ya. Yang ya santai lah pokoknya minumnya lah. And ini adalah one of the best Ya, salah menu satu ya. best seller cocktail cocktail kami di sini ya. Betul. Oke. Ini boleh saya coba dulu? Silakan. Oke, coba dulu ya. Tetap strong dikit ya.
Maksudnya? Ya agak, karena basicnya itu iya, kan iya. sebenarnya lebih benar-benar basicnya dari bourbon whiskey ya. Yang karakternya kan emang strong flavor alkohol, yes. Yes. Lalu ada lebih ke karamel juga kan kalau basicnya bourbon whiskey. Dan emang dia strong itu sebenarnya bukan dari kadar alkoholnya, alkoholnya sama sebenarnya. Cuma kalau bourbon itu emang rich karakter ya, dia emang rich, jadi emang kuat lah gitu, identiknya nggak hilang. Cuman emang kita bikin agak sedikit lebih soft, lebih mellow dengan penambahan balsamic vinegar sama celery juice. Lalu kita clarified lagi, jadi warnanya nggak kayak whiskey gitu. Bener. Hijau. Jadi kalau coklat gitu warnanya. Bener. Jadi memang ada rasa beatnya juga tipis-tipis di akhir gitu ya. Betul. Di ujung gitu. Betul. Aftertaste-nya. Bukan maksudnya rasa wasabi pedes kayak langsung ke kepala itu enggak. Hint off aja sebenarnya. Iya. Karena kan wasabinya itu saya pakai cuma kayak di tincture, cuma tincture itu kan bisa dibilang kayak ya untuk flavor aroma aja sebenarnya. Cuman yang di ininya enggak yang dengan rasa buatan, tuh pakai yang wasabi asli juga. Lalu kita infuse dengan spirit juga di rest overnight lama. Jadi lalu di strain, jadi dia menyerap benar dari segi benar-benar menyerap tuh dari segi flavor sama aromanya juga. Waduh, mantap dah. Dan selain baby wasabi ini, wasabi baby, soalnya terbalik. Wasabi baby ini yang sering di order sama customer sini apa aja? Ada lagi salah satunya itu adalah Sakura Sour. Sakura Sour. Kalau Sakura Sour itu base-nya kita ada pakai vodka, ada maraschino cherry liquor, ada sakura syrup, lalu ada lemon juice juga untuk freshness-nya. Taste itu lebih ke sweet sour sama floral. Itu best seller sekali. Dua best seller cocktailnya adalah ini dan satu lagi adalah Sakura Sour. Kalau Sakura Sour itu versi yang lebih centilnya, versi lebih cewek, bentuknya pink, garnisnya ada bunga-bunganya. Seperti itu kalau Sakura Sour. Kalau Mas Ino kayak lebih cocok yang ini nih, agak sedikit lebih gentleman. Karena kalau yang tadi Sakura Sour nanti minumnya mesti ngetril. Kalau minumnya, takutnya orangnya kecolok nanti. Terus ada apa lagi koleksi-koleksi minumannya? Kalau koleksi minuman kami kalau dari Japanese collection kami cukup banyak, dari whisky, lalu dari bir, sake kami juga cukup banyak. Sake juga banyak ya? Sake cukup banyak juga ya? Soju, bukan soju, beda. Oh beda? Beda. Ada kalau soju itu kan terkenal ya Korea ya. Kalau soju itu Jepang. Gimana ngomongnya? Soju. Lebih kecil sama pakai C. Oh, soju. Beda sama soju teman-teman. Iya, beda. Sih dia sama rice spirit juga. Dia dari spirit juga, dari rice juga lah kontennya, sama seperti sake. Bedanya kalau soju dia ada melalui proses namanya destilasi lagi, jadi kadar alkoholnya itu bisa dibilang sama seperti spirit. Mungkin kalau dibilang sake itu kan kadar alkoholnya sama seperti wine. Ya kan dia nggak akan lebih dari 17% itu nggak akan lebih kalau kalau soju sendiri bisa sampai 35 sampai 40% sama seperti spirit kayak vodka, gin, whisky ya. Dibilang jadi kayak Japanese spirit lah kalau soju. Japanese spirit ya. Dan itu memang khasnya Sumoji atau memang mengadap dari Jepang? Ada dari Jepang ada. Oh gitu ya? Ya itu memang tradisional Jepang juga kan di Jepang sendiri kan kalau untuk minumannya itu cukup variatif sebenarnya. Kami juga punya umeshu. Umeshu itu apa? Umeshu itu bisa kalau secara umumnya itu adalah plum liquor, walaupun sebenarnya bukan plum. Jadi umeshu itu adalah alkohol kalau dalam ume itu adalah nama buahnya. Plum. Keluarga plum. Bentuknya seperti plum tapi bukan plum. Namanya ume. Ume itu ada macam-macam, ada nangko ume, ada ume atau ya ume lainnya lah. Cuma kalau untuk umeshu yang bagus itu adalah yang dibuatnya menggunakan nangko ume. Itulah umeshu yang kita pakai ada di sini. Ada di sini. Ada umeshu. Kalau yang suka mau minum minuman Jepang yang cukup variatif, kita cukup banyak. Bahkan bir kami pun mostly itu Japanese semua. Kami nggak ada bir lokal, ya ada beberapa. Itu pun hanya yang craft beer saja. Saya itu kan pakai Japanese beer. Most of all dari Jepang ya? Yes. Oke. Kalau misalkan yang non spiritnya, yang non alkoholnya? Non spirit, non alkohol, kami ada mocktails, kami juga ada. Mocktails kami itu kalau mocktails itu lebih ke arah universal sih ya. Karena kan kami juga konsep dari Sumoji kan eclectic, jadi nggak yang pure Japanese banget sebenarnya. Masih ada ya, ada kultur lain walaupun tetap didominasi sama Japanese-nya.
Ada mocktailsnya itu lebih universal. Kami ada salah satu best seller cocktail kami ada namanya breakfast cereal. Breakfast cereal. Breakfast cereal sama Yakult Fish. Oke. Siapa yang nggak suka Yakult? Yakult. Yakult makanya fish jadi- pakai ikan loh. Hah? Bukan, fishnya itu lebih ke sparkle. Oh, Lebih ke oke. Fizzy Oh, things oke, kayak oke, gitu oke, lah. oke, Iya, oke. karena kalau untuk Yakult Fish ini yang paling best seller itu kami selain base utamanya itu Yakult, sama kami pakai ada homemade Rosella soda. Kami bikin soda sendiri dari Rosella tea. Bikin soda sendiri. Bikin. Jadi bukan soda udah jadi gitu. Bukan, Wah. kami bikin sendiri dari Rosella atau biasa dibilang kayak dikenal kayak dry hibiscus atau kalau mungkin secara umum bisa ditemuin di pasar tuh biar teh-teh diet Rosella kan ya umumnya di Chinese herbal banyak Ya, itu ya. kami buat untuk flavornya dari situ sendiri. Oke. Dari situ lalu ada tambahan honey-nya juga untuk pemanisnya. Jadi konten gulanya bisa dibilang cukup rendah. Ya. Jadi nggak yang mocktail yang terlalu banyak gula dan jadinya mungkin kalori yang terlalu tinggi enggak juga. Pokoknya habis minum itu nggak langsung diabetes lah ya. Wah, kalau diabetes. Kalian kencing manis kan? Oke, kalau untuk pesan koktail itu ada jamnya kah atau Oh bisa, udah ada jamnya. Mau dari kita open gate dari jam 11 siang, kalau udah mau minum koktail atau alkohol yang lainnya juga bisa. udah bisa ya? Di weekday itu kami last order barnya itu di jam setengah 12. Setengah 12, Kalau untuk weekend itu last order di jam setengah 2 malam. setengah 2 malam. Wah, Kalau nggak ada perubahan PPKM. jadi kalau memang pengen hangout di sini sambil ngobrol-ngobrol kongko, minum minuman yang ada di Sumoji, bisa koktail, bisa mocktail, bisa nyobain yang namanya apa tadi nih? Wasabi baby. Wasabi baby. Ah, ini mantep banget nih. Nih. Harus diendapin di mulut dulu, jangan langsung ditelan. Jangan rugi. Rugi. Karena rasanya nggak akan berasa gitu. Jadi nggak nikmat. Nggak nikmat. Biar bulat dulu di mulut baru itu. Benar. Ya 2 jam lah di mulut kira-kira ya. Baru telan gitu. Kelamaan. Oh, kelamaan. Kelamaan. Keburu bubar. Mas Adam, thank you banget Siap, ngobrol-ngobrolnya. thank you. Sukses buat Sumoji dan Thank you, pokoknya terima kasih kalau banyak. misalkan datang ke Sumoji cari Mas Adam, tolong bikinin minum yang enak-enak ya. Jangan takut buat datang sendirian, nanti saya temenin. Nah, tenang. Ngobrol sampai puas pokoknya. Iya. Kapan bikin minumnya ngobrol terus? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Sambil. Bisa tangan saya dalam. Oke, thank you Mas Siap, Adam. thank you. Sukses ya. Nah, sekarang saya udah bersama Mbak Dita, marketing manager dari Sumoji. Sumoji. Nah, apa kabar Mbak Dita? Baik. Thank you udah having me here gitu kan, nyobain makanannya tadi enak-enak banget gitu kan. Tapi kita pengen tahu nih, Sumoji itu sebetulnya di Jakarta udah dari kapan sih? Kita udah mau jalan 9 bulan. Jadi 9 kita buka bulan. pas lagi pandemi. Oh. Sampai sekarang. Hampir lahir ya 9 bulan ya. Iya, mau brojol. Oh, brojol. udah nih kan. Nah, tapi kenapa konsepnya Jepang? Apakah di sekitaran Pakubono ini memang banyak orang Jepang atau gimana sih? Dibilang banyak orang Jepang, benar juga sih. Karena daerahnya kan deket ke Blok M. Di Blok M itu kan banyak perkantoran orang-orang Jepang. Terus kebetulan kita, Sumoji ini berada di sebuah hotel di bilangan Pakubono, namanya Hotel Veranda. Kebetulan Veranda ini dia dari grup Brisbane Jepang. Jadi banyak banget tamu hotelnya dan klien hotelnya itu yang memang dari Jepang. Oh. Makanya kita buatlah modern izakaya and sake lounge di Veranda Hotel ini. Bukanya kapan tuh? Setiap hari kah? Jam berapa? Setiap hari Senin tutup. Oh, Senin tutup. Jangan sampai datang ke sini Senin. Tutup ya. Senin tutup ya? Senin kita Oke. tutup. Nah untuk diningnya kita buka dari jam 11 siang. Kalau misalkan untuk lunchnya kita buka dari jam 3 sore. Oke. Nah ini kita tutup di jam 10. Tutupnya 10. Gitu. Kalau misalkan untuk lounge sendiri kita tutup jam 12. Tapi khusus di Jumat sama Sabtu kita tutupnya di jam 2 pagi. Nah, kenapa? Karena kita punya live entertainment. Ada live DJ ya? Kita ada live DJ, kita ada live band. Wah, mantep tuh. Jadi weekend ke Sumoji aja ya. Sampai jam 2 pagi ya? Betul, sampai jam 2 pagi. Nah, ini semua hidangannya all Japanese ya? Betul. Nggak ada Western, nggak ada Wah, Indonesia, ada. karena memang Japanese ya? Ya, izakaya konsep. Jadi kalau izakaya konsep tuh lebih ke street food kalau di Jepang. Oh. Yakitori, kushiyaki, yakitori, kushiyaki, terus donburi, terus ramen,
Oke, ih ramennya enak banget, sumpah. Apalagi itu tuh yang lidah apa namanya? Gyutan. Gyutan. Gyutan tepan. Kita ada teppanyaki juga di sini. Iya. Dan masaknya langsung di depan tamu. Wah, bener. Dan ketika dimakan tuh memang ternyata harus dicampur. Betul. Tadi saya makannya soalnya dipisah, jadi kata chef salah, makannya dicampur. Oh gitu, gitu ternyata mesti dicampur. Iya. Nah, range harga dong, kasih tahu berapa sampai berapa sih kira-kira? Harga kita ramah di kantong kok. Buat makanannya kita dari 50 ribuan sampai ratusan ribu. Tapi kalau urusan harga worth it lah, enak banget soalnya. Dan bisa makan bareng-bareng kan ya. Bisa sharing. Jadi porsinya kita nggak pelit-pelit kok. oh bener nggak pelit-pelit. Makanya nggak berasa lah juga ngeluarin segitu, ya worth it juga gitu kan. Porsinya banyak, rasanya enak. Nah itu dicobain semuanya. Dan kalau misalkan seneng yang alkohol non alkohol juga ada di sini ya. Betul. Jadi bisa makan dulu di dining, abis itu kita bisa mau nonton band, nonton DJ, langsung cobain koktail. Nah cakep. Ini Hotel Veranda, tepatnya di alamatnya Di Kiai Maja nomor 63 di Pakubono. Pakubono, Jakarta Selatan. Jadi untuk kawan Ino yang ada di sekitaran Jakarta ataupun di luar Jakarta, dari Bandung, Bogor, atau dimanapun lah lagi main ke Jakarta, harus kesini Harus nih. kesini. Iya, rasakan makanan street food ya, Betul. khas Jepang. Street food tapi adanya di hotel. Nah, street food masuk hotel. Itu ada di Sumoji. Oh ya, apa namanya? Instagramnya? Instagramnya kita ada 2. Kalau untuk izakayanya itu kita di Sumoji Jakarta, kalau untuk lounge itu di Sumoji Lounge. Oke, dan semua promo-promo itu ada di situ ya? Makanya follow promotion, event semuanya ada di Instagram. Nah, siapa tahu ada promo diskon di situ, coba dicek Pasti makanya ya. @Sumoji Jakarta dan @Sumoji Lounge ya, itu disambung semua ya. Harus follow dua-duanya dan nantikan promo-promo dan juga kejutan-kejutan dari Sumoji di situ. Betul. Oke, Mbak Dita, thank you banget waktunya. Aku juga terima kasih Mas Ira sudah mau mampir ke sini nyobain tempatnya. Oke, thank you Mbak Dita. Jangan lupa ya ke Sumoji Jakarta Selatan.